Choose your character. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan Kali ini saya akan menjelaskan apa itu psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal awalnya dikembangkan pertama kali oleh para ahli yang sebelumnya mengkaji perihal psikologi humanistik. Psikologi transpersonal merupakan ilmu baru dalam psikologi yang lahir dari psikologi humanistik. Psikologi transpersonal lebih menggali ke kemampuan manusia dalam dunia spiritual, pengalaman puncak, dan mitisme yang dialami oleh manusia, termasuk apa yang ada di diri manusia sendiri, yaitu mind, body, soul, and spirit. Psikologi transpersonal dapat didefinisikan sebagai studi mengenai potensi tertinggi manusia melalui pengenalan, pemahaman, dan realisasi terhadap keesaan, spiritualitas, dan kesadaran transendental. Psikologi transpersonal mengakui masing-masing sisi spesial individu yang berupa nilai hidup, prinsip hidup, pemaknaan dari kejadian masa lalu, agama, serta keyakinan. Dapat disimpulkan bahwa psikologi transpersonal merupakan kekuatan keempat dalam bidang psikologi yang menjembatani antar psikologi dengan spiritual, yang memusatkan perhatiannya pada studi tentang bagian dan proses tentang pengalaman mendalam atau perasaan yang luas tentang siapa dirinya atau sensasi yang besar terhadap koneksitas dengan orang lain, alam, atau dimensi spiritual, dan berusaha membentuk seseorang untuk mengeksplorasi tingkat energi dan melewati kesadaran atau sisi lain dari topeng dan pola-pola kepribadian. Berikut adalah tokoh-tokoh yang akan kami jelaskan dalam presentasi kali ini. Roberto Acciaiuoli. Roberto Marco Greco lahir di Venezia, Italia pada tanggal 27 Februari 1888. Di sini ia menghabiskan masa kecilnya. Ayah Roberto meninggal ketika Roberto berusia 2 tahun dan ibunya, Elena Caula 1863 sampai dengan 1925 menikah lagi dengan Dr. Alessandro Emanuele Acciaiuoli pada tahun 1891 yang memberi nama Roberto dengan nama belakangnya Acciaiuoli. Pada tahun 1904, orang tuanya pindah ke Florence, di mana ia menjalani sebagai besar hidupnya. Di sini ia belajar di Fakultas Kedokteran, Institut di Studi Superiori, dan menerima gelar medisnya yang menspesialisasi dalam bidang neurologi dan psikiatri. Perjalanan Roberto Acciaiuoli. Pada tahun 1907 ia memulai disertasi doktoral dan menyelesaikannya pada usia 21 dengan berjudul La Psicosintensi. Di sini ia juga mempresentasikan visi pendekatannya holistik untuk psikologi dengan fokus pada pertumbuhan manusia dan pengalaman manusia dengan dimensi spiritualnya. Pada awal ke-20, ia menerbitkan beberapa artikel berbatasan dengan kedokteran, pedagogi, filsafat, budaya, dan juga agama yang kemudian membentuk dasar psikosintesis. Pada tahun 1906, ia menerbitkan artikel komprehensif utamanya tentang psikosintesis di majalah Ferrari, terinspirasi oleh artikel Franz dengan judul Lelucon dan hubungan dengan alam bawah sadar, yang berartikan dengan Gil Effetto del riso el applicazioni pedagogiche. Artikel ini berurusan dengan pentingnya tawa dan hubungannya dengan pendidikan. Artikel ini dikenal hari ini dengan judul Smiling Wisdom. The Egg Diagram. Pada 1930-an ia menerbitkan beberapa artikel, kemudian muncul dalam buku
pertamanya dengan berjudul Psikotesis pada tahun 1995. Disinilah kita menemukan dua artikel paling penting tentang psikosintesis, psikologi dinamis, dan psikosintesis dan realisasi diri dan penggangguan psikologis. Dalam artikel pertama dari tahun 1933 ia menyajikan diagram oval atau seperti yang juga disebut dengan telur diagram sebagai gambaran jiwa manusia, di mana hubungan antara sadar alam bawah sadar dan bawah sadar kolektif diuraikan membangun fase psikosintesis. Faktor utama pandangan dari Roberto Assagioli. Roberto Assagioli meniru pendekatan praktis dari konsep dalam psikoterapi. Roberto Assagioli mengusulkan pandangan tentang transpersonal dari kepribadian dan psikoterapinya. Dibahas dalam hal sintesis kepribadian baik di tingkat pribadi dan rohaninya. Dia berurusan dengan masalah krisis di spiritual dan memperkenalkannya dengan banyak teknik terapi aktif pengembangannya pusat transenden kepribadian. Psikologi transpersonal menjadi penghubung psikologi spiritualitas. Psikologi transpersonal mengintegrasikan konsep psikologi teori dengan metode, dengan materi dan praktek dari disiplin rohani. Kepentingannya termasuk pengalaman spiritual, kesadaran, dan meditasi. Shamanic status spiritual overlap, pengalaman spiritual dengan keadaan terganggu seperti psikosis dan depresi, dan dimensi transpersonal dari hubungan interpersonal dan pertemuan dengan alam bawah sadar. Pengaruh psikologi terhadap Roberto Assagioli. Roberto Assagioli pada tahun 1888 sampai dengan 1974 dia menghasilkan skema yang sangat kompleks untuk menjadikan pengembangan pribadi dengan tingkat kesadaran tinggi, menengah, dan rendah. Transpersonal atau tingkat kesadaran tinggi hanyalah refleksi atau proyeksi. Dia menciptakan istilah psikosintesis yang berbeda dengan psikoanalisis yang menggambarkan dua jalur individu untuk realisasi diri. Pertama, psikosintesis pribadi adalah fase persiapan pengembangan pusat kesadaran untuk kepribadiannya. Pada tahap ini disebut dengan I atau aku, kepada subpersonalitis jiwa yang terintegrasi. Kemudian psikosintesis spiritual, di mana I atau aku mengakses energi spiritual kreatif dan mengubah apa yang disebut dengan superkonsikos untuk menghasilkan sebuah pusat spiritual bagi kepribadian sekarang menjadi self. Proses meditasi yang kompleks ini merupakan temuan Assagioli yang baru dalam dunia psikologi. Biografi dari Viktor Emil Frankl. Ia dilahirkan pada tanggal 26 Maret 1905 di Austria. Dari 1942 hingga 1945 ia dipenjara di berbagai kamp konsentrasi Nazi, di mana ia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Setelah pengalaman itu, ia menulis pada tahun 1945 buku yang terkenal itu, Manusia Mencari Makna. Ia merupakan salah satu selamat yang dari peristiwa Holocaust. Setelah menyelesaikan studi dasar, Frank memulai karir medisnya di Universitas Wina pada tahun 1924. Ketika masih mahasiswa, dia mengirim artikel ilmiahnya yang disebut dengan mimikri sebagai afirmasi dan penolakan yang diterbitkan dalam jurnal bergengsi internasional Journal of Psychoanalysis, di mana Sigmund Freud adalah direktur di dalamnya. Dalam judul buku yaitu Manusia Mencari Makna, saat terkurung di kamp konsentrasi, sebuah ide lahir dan dilahirkan dengan berjudul buku Manusia Mencari Makna. Buku ini diterbitkan untuk pertama kalinya di bawah judul Psikolog di kamp konsentrasi, namun
Dalam edisi pertamanya tidak begitu berhasil, dan karena alasan itu beberapa tahun kemudian diedit dan diganti menjadi namanya Manusia Mencari Makna. Manusia dalam mencari makna dibagi menjadi 2 bagian. Pada tahap pertama dibagi menjadi 3 fase. Penulis menceritakan pengalamannya dan pengalaman para tahanan di kamp konsentrasi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sehari-hari di kamp permusnahan mempengaruhi pemikiran dan psikologi mayoritas tahanan. Bagian kedua dari buku ini sesuai dengan konsep dasar teori terapi wicara. Logoterapi dari Viktor Frankl yang didasari oleh 3 prinsip dasarnya. Yang pertama adalah keinginan untuk merasakan, yang kedua adalah makna hidup, dan yang ketiga adalah kebebasan kemauan. Ketiga konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia yang ditandai dengan rohani, spirituality, kebebasan freedom, dan tanggung jawab responsibility. Menurut teori logoterapi, perjuangan untuk menemukan makna dalam kehidupan seseorang adalah kekuatan motivasi pertama manusia. Semua kehidupan, betapapun buruknya, selalu memiliki makna dan selalu mencari cara untuk menemukannya. Hal ini dimungkinkan untuk melihat ketika dalam situasi mengerikan seperti itu, orang yang dapat mengubah tragedi, penyakit, dan kegagalan menjadi kemenangan. Dan bagi Viktor Frankl, semakin kita sulit hidup, semakin masuk akal. Pengaruh di bidang psikologi menurut Viktor Frankl. Logoterapi, teori yang mendasari konsep logoterapi, yaitu eksistensialisme, yang merupakan sebuah teknik psikoterapi eksistensial untuk mengungkapkan keberadaan makna dasar dalam kehidupan manusia sehari-hari untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan stoicisme, yaitu sikap sabar, tabah, dan tenang. Sikap tersebut harus dimiliki dalam diri manusia sehingga mampu untuk menunjukkan keteguhan hati dan memposisikan diri dengan bermaknaan hidup dalam segala kondisi. Konsep ini lahir dari pengalaman pribadi Viktor Frankl di kamp konsentrasi Nazi di Wina saat Perang Dunia Kedua berlangsung, mempelajari makna dari kehidupan yang dialami oleh tawanan. Faktor utama pandangan menurut Viktor Frankl. Menurut Viktor Frankl, manusia selalu mencari makna terdalam, yaitu ultimate meaning, dari berbagai hal yang ia alami. Kegagalan dalam memaknai suatu peristiwa dapat mengarahkan seorang mengalami meningitis dan anomi. Hal ini didapatnya dari pengalaman tidak mengenakannya semasa berada di kamp konsentrasi. Fokus utama dalam pandangan Viktor Frankl adalah bahwa setiap kesulitan yang terjadi dalam hidup adalah makna yang berusaha dicari oleh manusia. Saya akan menjelaskan tentang Charles Tart. Biografinya, ia lahir pada 29 April 1937 di Morrisville, Amerika. Dia adalah seorang psikolog dan para psikolog Amerika yang telah mendapatkan popularitas luas di kalangan akademis kelas menengah karena prasangkanya tentang sifat disabilitas, yang terutama di bidang perubahan standar disabilitas, dan juga salah satu psikolog sebagai tipe disabilitas. Pandangan Tart. Menurut Tart, psikologi transpersonal merupakan kekuatan keempat dalam psikologi yang dikembangkan dari psikologi humanistik pada tahun 1960-an. Fenomena para psikologi. Ia juga mendefinisikan fenomena-fenomena di luar kondisi psikis umum atau para psikologi, yaitu psikologi literary, meaning the investigation of things which are beyond ordinary psychology. Adapun fenomena-fenomena para psikologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, telepati, yaitu komunikasi langsung mind dengan mind antar manusia. Yang kedua, clairvoyance, yaitu kontak langsung dengan objek fisik. Yang ketiga, precognition, yaitu mengetahui kejadian di masa mendatang. Dan yang terakhir, psikokinesis, yaitu kemampuan mind untuk mempengaruhi benda tanpa kontak fisik.
Semua fenomena tersebut di atas mengacu kepada ESP atau Extrasensory Perception yang di dunia paranormal dikenal sebagai psi-fenomena. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari psikologi transpersonal, yaitu Maurice Bucke. Richard Maurice Bucke merupakan salah satu tokoh psikologi yang kurang dikenal dalam bidang psikologi. Maurice Bucke lahir pada tahun 1937 di Mathwold, Inggris. Saat Maurice berusia 1 tahun, orang tuanya bermigrasi ke Kanada dan kemudian menetap di London. Perjalanan pendidikan yang ditempuh oleh Maurice Bucke. Maurice Bucke pernah terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran di Sekolah Kedokteran McGill University di Montreal. Meskipun dia berlatih kedokteran umum, namun dia pernah juga mengkhususkan dirinya di bidang psikiatri. Pada tahun 1876, Maurice Bucke menjadi pengawas di Rumah Sakit Jiwa di Hamilton, Ontario, dan kemudian menjadi kepala Rumah Sakit Jiwa pada tahun 1877. Maurice Bucke yang merupakan salah satu tokoh psikologi yang pertama kali menawarkan gagasan teori psikologi yang menempatkan model kesadaran manusia dan realitas sebagai elemen transpersonal yang terbuka dan melestarikan dogma agama. Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan atas pengalaman hidupnya. Pada tahun 1872, Maurice Bucke mengalami pengalaman mistik yang mengubah hidupnya yang disebut dengan kesadaran kosmik. Selain menggambarkan pengalamannya, Maurice Bucke juga mengemukakan teori yang menyatakan bahwa manusia mampu mengalami 3 tahap utama dari kesadaran, yaitu kesadaran sederhana, kesadaran diri, dan kesadaran kosmik yang merupakan kesadaran yang jarang dialami oleh manusia. Kesadaran sederhana adalah kesadaran yang semata-mata tidak dimiliki oleh manusia saja, namun juga dimiliki oleh hewan. Kesadaran sederhana juga merupakan kesadaran yang ditandai oleh kurangnya kesadaran dari dunia batin, sehingga disebut sebagai kesadaran sederhana. Contohnya, seekor anjing menyadari sesuatu yang dilihatnya, menyadari baunya, akan tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah kesadaran. Atau dengan kata lain, dia tidak tahu bahwa dia sadar ketika melakukannya. Hal ini berarti bahwa anjing tersebut tidak sadar pada kesadarannya bahwa dia sedang mengalami atau melakukan hal tersebut. Meskipun dia sadar ada dengan merespon sesuatu dari luar dirinya, dia tidak sadar dan tidak tahu bahwa dirinya adalah seekor anjing. Yang kedua ada kesadaran diri, yaitu kesadaran yang merupakan tingkat kesadaran setelah kesadaran sederhana yang biasa disebut sebagai tingkat kesadaran menengah yang normal, yaitu kesadaran sehari-hari manusia pada umumnya. Pada tingkatan kesadaran ini, manusia berbeda dengan hewan. Hal ini karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dalam konsep-konsep dan juga sanggup untuk mengenal dirinya sendiri. Pada tingkat kesadaran ini, manusia tidak hanya dapat melihat pohon-pohon dari kejauhan atau mencium bau busuk yang menusuk hidungnya, akan tetapi dia sekaligus menyadari bahwa dirinya melihat dan mengalami hal tersebut. Contohnya, ada seorang anak kecil yang bertanya kepada ibunya, apakah gajah ini tahu bahwa dia adalah seekor gajah? Ketika dia melihat seekor gajah di kebun binatang. Pada diri manusia bisa langsung proses penggandaan, yaitu proses pengenalannya manusia bisa menjadi subjek maupun objek. Manusia sadar mengenai apa yang telah dilihat dan dialaminya. Manusia juga sadar saat dia menjadi subjek atas dunia luar darinya, dan saat menjadi objek bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan untuk mengamati isi pikirannya atau objek eksternal berbagai peristiwa yang ada di sekitarnya. Yang terakhir ada kesadaran kosmik. Kesadaran kosmik adalah tingkat kesadaran yang paling tinggi yang digambarkan sebagai pengalaman mistik seseorang. Secara radikal, kesadaran kosmik berbeda dengan kesadaran normal. Hal ini karena kesadaran kosmik tidak dibatasi oleh objek subjek, karena keduanya menyatu dalam kesatuan yang menawarkan pengalaman dari seluruh ciptaan dan persepsi langsung oleh kosmos yang didefinisikan oleh rasa kesatuan atau penyatuan. Secara kosmologis, kehidupan di dunia merupakan bagian dari kesatuan eksistensi yang meliputi segalanya dan mencapai titik puncaknya pada pusat yang meliputi segalanya pada Yang Maha Tunggal,
yaitu hidup yang menghidupkan susunan dalam alam semesta dan bumi yang merupakan hakikat serta rahasianya. Selain 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran sederhana, kesadaran diri, dan kesadaran kosmik, Maurice Bucke juga menyebutkan bahwa ada kemungkinan manusia memiliki tripartite psikologis yang terdiri atas sifat-sifat aktif, intelektual, dan moral. Maurice Bucke mencoba menghubungkan sifat intelektual seseorang dalam sistem saraf otak dan sifat moral dalam sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom memiliki 2 cabang, yaitu parasimpatis dan simpatis. Sistem saraf simpatik berkaitan dengan kesenangan atau ketegangan yang sering disebut dengan sindrom menyerang atau lari. Contohnya, apabila seseorang melihat anjing gila datang menghampiri, maka jantungnya berdetak kencang karena sistem saraf simpatik dan secara otomatis dia merespon untuk melawan anjing atau melarikan diri. Maurice Bucke juga mengemukakan bahwa sifat moral juga berpartisipasi antara elemen positif dan elemen negatif. Contohnya adalah cinta dan iman, yang merupakan elemen positif, sedangkan kebencian dan ketakutan merupakan elemen negatif. Oleh sebab itu, menurut Maurice Bucke, manusia berkembang dari yang negatif, yaitu ketakutan dan kebencian, menuju positif, yaitu cinta dan iman. Maurice Bucke juga mengemukakan bahwa sifat intelektual yang berada pada manusia bertanggung jawab untuk filsafat dan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai media untuk ekspresi iman dalam bentuk pemahaman terhadap doktrin, sedangkan sifat moral bertanggung jawab untuk agama dan fungsi estetika. Maurice Bucke juga memahami bahwa agama-agama yang ada di dunia merupakan ekspresi iman, sedangkan estetika dan seni merupakan ekspresi cinta. Karya-karya dari Maurice Bucke. Ada buku yang berjudul Cosmic Consciousness, yang kedua Diary of R. Maurice Bucke, yang ketiga ada teori tentang 3 model kesadaran manusia, yang keempat ada teori tentang tripartite psikologis, dan yang kelima ada pengeksplorasian kesadaran manusia melalui teori evolusi. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi transpersonal, yaitu Ken Wilber. Ken Wilber merupakan seorang eksponen gerakan psikologi transpersonal. Beliau dilahirkan pada tahun 1949 di Oklahoma, Amerika Serikat. Pendidikan yang ditempuh oleh Ken Wilber. Wilber menyelesaikan pendidikan menengahnya di Lincoln, Nebraska, dan sempat belajar di kedokteran di Universitas Duke sebelum akhirnya drop out dan kembali ke rumah orang tuanya di Nebraska. Ia mengambil studi pasca sarjana pada biokimia dan biofisika di Universitas Nebraska, dan di luar ruang kuliah, ia masih sempat menenggelamkan diri pada buku-buku filsafat, psikologi, dan spiritual. Pemikiran dari Ken Wilber. Selama 30 tahun terakhir, Wilber telah mengolaborasi teorinya yang terkemuka dan tanpa diragukan lagi, yaitu spektrum kesadaran, yang ia kemukakan pertama kalinya pada tahun 1977. Akan tetapi, apa yang ia tawarkan merupakan integrasi dari teori kuno dan up-to-date dari sifat manusia yang span semua tingkat realitas, atau menggunakan istilahnya pluridimensional konsepsi. Meskipun Wilber melakukan koreksi terhadap tradisi-tradisi sebelumnya, ia tidak lantas antipasti dan meninggalkannya. Melalui kepiawaiannya, Wilber mampu meramu secara sinergis tradisi-tradisi psikologi sebelumnya. Psikoanalisis, behaviorisme, dan humanistik didialogkan dengan tradisi spiritual timur yang kaya akan spiritualnya menjadi sebuah bangunan pemikiran yang integral. Psikologi belum dianggap sempurna sebelum difokuskan kembali ke dalam pandangan spiritual dan transpersonal. Psikologi spektrum lahir sebagai genre baru dalam gerakan psikologi transpersonal. Psikologi spektrum tersebut mempersatukan berbagai macam pendekatan, baik barat maupun timur, ke dalam spektrum model dan teori psikologi yang mencerminkan spektrum kesadaran manusia. Setiap tingkat atau berkas dari spektrum ini ditandai oleh suatu rasa identitas yang berbeda, yang mencakup sejak identitas kosmik yang agung dan hingga identitas ego yang sempit. Sebagaimana halnya dalam spektrum, berbagai berkas memperlihatkan bayangan dan gradasi yang tidak terhingga, dan lambat laun satu sama lain akan menyatu. Sekalipun demikian,
Beberapa tingkat kesadaran dikaitkan dengan tingkat-tingkat psikoterapi yang sesuai, seperti tingkat ego, biososial, eksistensial, dan transpersonal. Pada tingkat ego, manusia tidak dapat melihat individu sebagai sistem yang utuh, karena hanya mencerminkan perwujudan mental individu yang dikenal dengan citra diri ego. Kesadaran biososial sebagai tingkat kesadaran yang kedua ialah di mana manusia sebagai bagian dari lingkungan sosialnya, yaitu keluarga, tradisi, budaya, dan kepercayaan, yang dipetakan pada organisme biologis dan sangat mempengaruhi persepsi dan perilaku manusia. Ada tingkat eksistensial, merupakan tingkat organisme yang utuh, ditandai oleh rasa identitas yang melibatkan kesadaran seluruh sistem jiwa dan tubuh sebagai suatu keseluruhan yang mengatur dirinya sendiri dan terintegrasi. Dan pada tahap akhir yaitu kesadaran eksistensial, manusia sudah mampu menghayati secara penuh kesadaran akan melakukan lompatan menuju pengalaman-pengalaman transpersonal yang melibatkan perluasan kesadaran di luar batas-batas konvensional organisme dan sesuai dengan rasa. Saya akan menjelaskan tentang George Ferrer. Biografinya, ia lahir pada 30 Oktober 1968. Ia adalah ahli psikologi Spanyol dan pemikir partisipatif yang berpusat di Amerika Serikat, yang terkenal dengan kerjanya teori partisipatif dengan psikologi transpersonal, belajar agama, pendidikan integral, dan seksualiti dan hubungan intim. Ferrer adalah profesor psikologi di Institut Pengajian Integral California, San Francisco, di mana dia berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Psikologi Timur Barat. Kontribusi Ferrer. Ferrer dianggap sebagai salah satu arsitek utama transpersonalisme gelombang kedua dan pendekatan partisipatifnya terhadap kerohanian, pluralisme agama, dan pendidikan integral secara meluas dibandingkan dalam jurnal akademik dan persidangan. Penerbitan dan kritikan. Penerbitan menyemak teori transpersonal pada tahun 2001 terbukti menjadi pemangkin untuk pengembangan transpersonalisme gelombang kedua yang menekankan aspek kerohanian manusia yang merangkumi, tertanam, beragam, dan transformatif. Ide Ferrer sering dibincangkan dan diperdebatkan dalam halaman jurnal akademik yang dikaji oleh rekan sebaya, termasuk Jurnal Kajian Kesadaran, Jurnal Kajian Transpersonal Antarbangsa, dan Jurnal Psikologi Transpersonal. Kritikan paling keras datang dari Wilber dan pelajarnya, yang mungkin dapat difahami sebagai penerbitan menyemak semula boleh dikatakan keberangkatan Wilber dari lapangan. Jadi tokoh-tokoh yang kami sampaikan dari psikologi transpersonal, bila ada salah kata mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.